Rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Johannes Julius Marnek Pangideuan, peserta Latsar BPSDM Kemendagri tahun 2021 dari instansi Ombudsman Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang pembelajaran di Agenda 4 terkait habituasi. Pertama-tama, di dalam Agenda 4, saya diberikan tugas untuk mengidentifikasi isu-isu yang ada di instansi dan merefleksikannya dengan nilai-nilai yang ada di Agenda 3, yaitu pelayanan publik, manajemen ASN, dan wall of government. Karena jabatan saya sebagai penyusun bahan kebijakan di Ombudsman Republik Indonesia yang ditempatkan pada Biro Hukum, Kerjasama, dan Organisasi, tepatnya di subbagian fasilitasi reformasi birokrasi, artinya saya mengidentifikasi isu-isu yang sekiranya bisa menjadi penghambat pelaksanaan tugas fungsi saya di tempat kerja saya, seperti yang telah disebutkan tadi. Nah, dari identifikasi yang saya lakukan, terdapat 3 isu nih rekan-rekan yang sekiranya menurut saya dapat menjadi penghambat. Nah, isu yang pertama yang saya identifikasi itu adalah penentuan anggota kelompok kerja Tim Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia yang tidak didasarkan pada pemahaman insan Ombudsman Republik Indonesia terhadap tujuan reformasi birokrasi, melainkan pada jabatan. Nah, hal ini menjadi masalah karena penentuan anggota kelompok kerja Tim Reformasi Birokrasi Ombudsman yang tidak didasarkan pada pemahaman dapat menimbulkan masalah terhambatnya pelaksanaan reformasi birokrasi. Ketidakpahaman ini mengakibatkan anggota kelompok yang ditunjuk berdasarkan SK Ketua Ombudsman tidak mampu menginterpretasikan LKE PMPRB yang sebagai alat ukur pelaksanaan reformasi birokrasi secara baik dan dimungkinkan terjadinya kesalahan dalam pengisian LKE PMPRB. Lalu untuk isu yang pertama ini, jika direfleksikan dengan mata agenda 3, yaitu yang pertama pelayanan publik, sebagai salah satu dari 8 area perubahan reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, jika dengan kondisi adanya anggota tim reformasi birokrasi yang tidak paham akan tujuan reformasi birokrasi, area peningkatan publik pun tidak dapat realisasi dengan baik. Kemudian yang kedua, wall of government. Adanya anggota tim reformasi birokrasi yang tidak memahami tujuan akan reformasi birokrasi, maka tidak dapat terwujudnya kolaborasi atau kerjasama yang baik dalam tim reformasi birokrasi Ombudsman dalam mencapai tujuan bersama, yaitu pelaksanaan reformasi birokrasi yang baik. Lalu yang ketiga, kaitannya dengan manajemen ASN, pemilihan anggota tim reformasi birokrasi yang tidak didasarkan pada pemahaman akan tujuan reformasi birokrasi tetapi berdasarkan jabatan nantinya akan menyimpangi prinsip manajemen ASN yang mengatakan bahwa penempatan SDM dalam suatu posisi haruslah didasarkan pada kompetensi yang bersangkutan. Hal ini nantinya menyebabkan juga orang yang bersangkutan tidak dapat memberikan kinerja yang maksimal dan tujuan dari penempatan orang tersebut tidak tercapai. Itu isu yang pertama ya rekan-rekan. Kemudian isu yang kedua yang saya identifikasi adalah pada saat rekapitulasi LKE PMPRB yang dilakukan oleh staf pelaksana di subbagian fasilitasi reformasi, terdapat beberapa admin unit kerja yang salah dalam melampirkan data dukung atau evidence dan penjelasan. Kondisi adanya unit-unit kerja yang salah melampirkan data dukung atau evidence dan penjelasan dapat menimbulkan masalah terhadap evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kemenpan RB. Kesalahan tersebut dapat menyebabkan peningkatan-peningkatan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tidak dapat tergambarkan secara aktual dan juga dapat membuat nilai yang diberikan oleh Kemenpan RB menjadi rendah. Untuk isu yang kedua ini, jika dikaitkan atau direfleksikan dengan mata agenda 3, yang pertama soal pelayanan publik, peningkatan pelayanan publik sebagai salah satu bidang yang menjadi sasaran reformasi birokrasi tidak dapat dilakukan secara tepat karena terlihat dari penentuan data dukung atau evidence dan penjelasan yang salah. Kemudian yang kedua, apabila dikaitkan dengan wall of government, kesalahan penentuan data dukung atau evidence dan penjelasan menunjukkan adanya kerjasama yang tidak berjalan dengan baik antara subbagian fasilitasi reformasi birokrasi dengan anggota tim reformasi birokrasi dalam mencapai pengisian LKE PMPRB yang tepat sesuai sasaran. Seharusnya subbagian fasilitasi reformasi birokrasi dapat memberikan petunjuk-petunjuk yang lebih terperinci bagi anggota tim reformasi birokrasi agar tidak terjadi kesalahan penentuan data dukung atau evidence maupun penjelasan.
Kemudian jika dikaitkan dengan manajemen ASN, adanya kesalahan penentuan data dukung atau evidence dan penjelasan tidak mencerminkan kewajiban ASN yang seharusnya mengutamakan kualitas hasil kerjanya. Kualitas hasil kerja yang buruk karena data dukung atau evidence serta penjelasan yang dilampirkan di dalam LKE PMPRB tidak sesuai dengan sasaran yang dimaksudkan oleh Kemenpan RB. Kemudian isu yang ketiga yang saya identifikasi adalah subbagian fasilitasi reformasi birokrasi belum menyediakan sarana bagi insan ombudsman dalam memberikan kritik dan saran terhadap penyelenggaraan fasilitasi reformasi birokrasi. Subbagian fasilitasi reformasi birokrasi dalam memfasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi pasti tidak lepas dari kekurangan maupun ketidakpuasan dari insan ombudsman terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat selalu baik pada setiap tahunnya, sudah seharusnya subbagian fasilitasi reformasi birokrasi ini terbuka akan kritik dan saran yang membangun dari insan ombudsman. Namun, pada faktanya saat ini subbagian fasilitasi reformasi birokrasi belum mempunyai media yang dapat menginventarisir aspirasi dari seluruh insan ombudsman terkait pemberian kritik maupun saran. Nah, dari isu yang ketiga ini jika dikaitkan atau direfleksikan dengan mata agenda 3 yang pertama pelayanan publik, seharusnya sebagai fasilitator, subbagian fasilitasi reformasi birokrasi mempunyai orientasi untuk melayani dengan melakukan menerima kritik dan saran dari seluruh insan ombudsman yang kemudian kritik dan saran tersebut ditindaklanjuti sebagai perbaikan ke depannya. Lalu jika direfleksikan dengan nilai Wall of Government, adanya sarana menampung kritik dan saran merupakan perwujudan konkret bahwa subbagian fasilitasi reformasi birokrasi selalu berupaya untuk mengajak seluruh insan ombudsman berpartisipasi dan bekerja sama untuk senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi ke depannya. Lalu jika direfleksikan dengan nilai manajemen ASN, keterbukaan terhadap kritik dan saran seharusnya dapat dikedepankan oleh subbagian reformasi birokrasi agar tidak ada insan ombudsman yang merasa tidak diikutkan atau tidak dipedulikan aspirasinya dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Hal tersebut sangat dihindarkan karena dapat menimbulkan perpecahan dalam instansi yang pada akhirnya tidak sesuai dengan fungsi ASN sebagai pemersatu dan perekat bangsa. Kemudian setelah identifikasi isu, saya melakukan penelusuran fakta-fakta terkait 3 isu tersebut dengan cara melakukan analisa bagaimana dampak apabila 3 isu tersebut tidak ditindaklanjuti dengan segera dan juga melakukan analisa kaitannya dengan nilai-nilai pelayanan publik, manajemen ASN, dan Wall of Government. Untuk isu yang pertama yang saya ambil adalah kurangnya pemetaan pemahaman insan ombudsman tentang reformasi birokrasi dalam penentuan anggota tim reformasi birokrasi ombudsman. Fakta yang saya dapatkan adalah penentuan anggota kelompok kerja tim reformasi birokrasi ombudsman tidak didasarkan pada pemahaman insan ombudsman terhadap tujuan dari reformasi birokrasi, melainkan didasarkan kepada jabatan. Dampak dari isu ini apabila tidak segera ditindaklanjuti adalah pelaksanaan reformasi birokrasi tidak berjalan maksimal karena tidak dapat menampilkan secara konkret area-area perubahan yang masih harus diperbaiki ke depannya. Adapun keterkaitan isu yang pertama ini dengan agenda 3 yaitu yang pertama pelayanan publik, bahwa salah satu area perubahan dalam 8 area perubahan reformasi birokrasi adalah peningkatan pelayanan publik. Oleh karena itu, kurangnya pemahaman terhadap reformasi birokrasi dapat berdampak terhambatnya upaya peningkatan pelayanan publik. Sedangkan kaitannya dengan Wall of Government, kolaborasi antara subbagian fasilitasi reformasi birokrasi dengan seluruh insan ombudsman Republik Indonesia diperlukan dalam hal tercapainya pelaksanaan reformasi birokrasi yang maksimal. Kemudian juga kaitannya dengan manajemen ASN bahwa penentuan anggota tim reformasi birokrasi yang didasarkan pada pemahaman yang dimiliki oleh orang bersangkutan. Untuk isu yang kedua yang saya ambil adalah kurangnya petunjuk penentuan data dukung atau evidence dan penjelasan dalam pengisian LKE PMPRB. Fakta yang saya dapatkan untuk isu yang kedua ini adalah
Pada saat rekapitulasi LKE PMPRB yang dilakukan oleh staf pelaksana di subbagian fasilitasi reformasi birokrasi, terdapat beberapa admin unit kerja yang salah dalam melampirkan data dukung atau evidence serta penjelasan. Dampaknya apabila isu ini tidak ditindaklanjuti adalah kesalahan penentuan data dukung atau evidence dan penjelasan LKE PMPRB dapat mengakibatkan penilaian oleh Kementerian Pan-RB terhadap reformasi birokrasi Ombudsman Republik Indonesia mendapatkan nilai yang rendah. Nilai reformasi birokrasi instansi yang rendah juga nantinya akan berdampak pada remunerasi yang berupa tunjangan kinerja yang rendah pula. Lalu kaitannya dengan nilai agenda 3 yang pertama pelayanan publik adalah adanya standar dan ukuran yang jelas dalam menentukan data dukung atau evidence dan penjelasan merupakan perwujudan dari prinsip dari pelayanan publik. Kemudian kaitannya dengan Wall of Government, naskah petunjuk dalam penentuan data dukung atau evidence dan penjelasan merupakan bentuk kolaborasi antara subbagian fasilitasi reformasi birokrasi dengan seluruh insan ombudsman untuk mencapai pelaksanaan reformasi birokrasi yang maksimal. Kemudian juga untuk kaitannya dengan manajemen ASN adalah pengisian data dukung atau evidence dan penjelasan yang tepat sasaran menunjukkan pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pan-RB dilaksanakan dengan sangat baik. Kemudian untuk isu yang ketiga, saya mengambil ketidaktersediaan sarana penampung kritik dan saran terhadap penyelenggaraan fasilitasi reformasi birokrasi Ombudsman Republik Indonesia. Untuk isu yang ketiga ini, fakta yang saya dapatkan adalah subbagian fasilitasi reformasi birokrasi belum menyediakan sarana bagi insan ombudsman dalam memberikan kritik dan saran terhadap penyelenggaraan fasilitasi reformasi birokrasi. Dampaknya jika isu ini tidak ditindaklanjuti dengan segera adalah pelaksanaan reformasi birokrasi yang tidak terbuka terhadap kritik dan saran dapat membuat perbaikan yang akan dilakukan ke depannya tidak secara menyeluruh. Kemudian kaitannya dengan nilai agenda 3 yang pertama pelayanan publik adalah keterbukaan terhadap kritik dan saran merupakan perwujudan perilaku pelayanan prima yang berorientasi pada perbaikan kualitas. Kemudian yang kedua kaitannya dengan Wall of Government, bahwa kritik dan saran dari seluruh insan ombudsman merupakan bentuk kolaborasi dalam upaya mencapai tujuan bersama, yaitu pelaksanaan reformasi birokrasi yang semakin baik setiap tahunnya. Kemudian jika dikaitkan dengan nilai manajemen ASN, keterbukaan terhadap kritik dan saran dilakukan untuk menghimpun seluruh aspirasi yang ada, sehingga tidak ada pihak yang merasa tidak dianggap demi terwujudnya persatuan dan kesatuan. Kemudian setelah itu saya melakukan penapisan isu-isu dengan teknik USG untuk menentukan isu prioritas atau core isu sampai pada akhirnya perumusan dari core isu tersebut. Teknik USG sendiri adalah sebuah metode scoring untuk menyusun prioritas isu yang harus diselesaikan. Teknik USG sendiri penjelasannya adalah untuk U itu adalah urgensi, yang artinya seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Kemudian S-nya adalah seriousness. Seriousness ini adalah seberapa serius suatu isu harus dibahas dan dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Kemudian G-nya itu adalah growth. Growth ini merupakan seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani dengan segera. Penyusunan prioritas isu tersebut dilakukan terhadap isu-isu yang dianggap kritikal dan berpotensi menjadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau yang sering disingkat ATHG. Adapun isu-isu yang saya gunakan teknik USG ini ada 3. Yang pertama, penentuan anggota kelompok kerja tim reformasi birokrasi ombudsman yang tidak didasarkan pada pemahaman insan ombudsman terhadap tujuan reformasi birokrasi melainkan didasarkan pada jabatan. Kemudian yang kedua, pada saat rekapitulasi LKE PMPRB yang dilakukan oleh staf pelaksana di subbagian fasilitasi reformasi birokrasi, terdapat beberapa admin unit kerja yang salah melampirkan data dukung atau evidence maupun penjelasan. Kemudian isu yang ketiga, subbagian fasilitasi reformasi birokrasi belum menyediakan sarana bagi insan ombudsman dalam memberikan kritik dan saran terhadap penyelenggaraan fasilitasi reformasi birokrasi. Nah, terhadap 3 isu tersebut saya gunakan teknik USG untuk menentukan isu yang menjadi isu prioritas. Dari 3 isu tersebut,
Isu penentuan anggota kelompok kerja tim reformasi birokrasi Ombudsman tidak didasarkan pada pemahaman insan Ombudsman terhadap tujuan reformasi birokrasi, melainkan didasarkan pada jabatan menempati pada prioritas yang pertama dengan total skor 15, dengan urgensi itu mendapatkan poin 5, seriousness itu mendapatkan poin 5, dan growth mendapatkan nilai poin 5, sehingga total skornya adalah 15. Kemudian di peringkat kedua itu ada isu pada saat rekapitulasi LKPM-PRB yang dilakukan oleh staf pelaksana di subbagian fasilitasi reformasi birokrasi, terdapat beberapa admin unit kerja yang salah melampirkan data dukung atau evidence serta penjelasan. Itu ada di peringkat kedua dengan poin urgensi 5, poin seriousness 4, dan poin growth 4. Jadi total skornya adalah 11. Kemudian untuk isu yang ketiga, subbagian fasilitasi reformasi birokrasi belum menyediakan sarana bagi insan ombudsman dalam memberikan kritik dan saran terhadap penyelenggaraan fasilitasi reformasi birokrasi. Itu ada di peringkat ketiga dengan poin urgensi 3, poin seriousness 4, dan poin growth 3. Kemudian total skornya menjadi 10, sehingga menjadi ada di peringkat yang ketiga. Nah, berdasarkan hasil tapisan menggunakan teknik USG tersebut, isu yang menempati peringkat pertama itu adalah penentuan anggota kelompok kerja tim reformasi birokrasi Ombudsman tidak didasarkan pada pemahaman insan Ombudsman terhadap tujuan reformasi birokrasi, melainkan didasarkan pada jabatan dengan nilai scoring 15. Isu tersebut menjadi hal yang paling berpotensi menjadi ATHG di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Tindak lanjut untuk mengatasi hal tersebut perlu diutamakan karena alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, urgensi. Penentuan anggota kelompok kerja tim reformasi birokrasi Ombudsman yang tidak didasarkan pada pemahaman insan Ombudsman terhadap tujuan reformasi birokrasi, melainkan didasarkan pada jabatan, merupakan isu yang harus segera ditindaklanjuti karena penempatan orang yang tidak memiliki pemahaman terhadap tujuan reformasi birokrasi menunjukkan orang tersebut tidak berkompeten dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Adanya orang yang tidak berkompeten dalam tim reformasi birokrasi dapat menimbulkan potensi orang tersebut tidak dapat memberikan kinerja yang maksimal dan hasil kinerja yang bersangkutan di dalam tim tidak tepat sasaran atau bahkan dimungkinkan yang bersangkutan tidak mempunyai minat untuk berkontribusi di dalam tim tersebut. Kemudian yang kedua, dalam hal seriousness, isu penentuan anggota kelompok kerja tim reformasi birokrasi Ombudsman yang tidak didasarkan pada pemahaman insan Ombudsman terhadap tujuan reformasi birokrasi, melainkan didasarkan pada jabatan, sangat penting untuk dibahas, karena akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi di Ombudsman Republik Indonesia. Dampak yang ditimbulkan antaranya pelaksanaan reformasi birokrasi di Ombudsman tidak terpotret secara aktual sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Kemudian kesalahan interpretasi terhadap tujuan dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Kemudian juga kesalahan dalam pengisian alat ukur pelaksanaan reformasi birokrasi yang diberikan oleh Kementerian Pan-RB, yaitu LKPM-PRB, baik dalam penentuan jawaban, penentuan data dukung atau evidence, maupun penentuan penjelasan. Kemudian juga dapat menimbulkan dampak keterlambatan pengumpulan LKPM-PRB yang melewati deadline yang telah ditetapkan dikarenakan adanya kendala pemahaman dalam melakukan pengisian. Lalu juga dapat berdampak orientasi anggota tim reformasi birokrasi yang lebih mementingkan pemenuhan data dukung atau evidence serta penjelasan semata, tetapi pelaksanaannya tidak dilakukan demi terselenggaranya reformasi birokrasi yang baik. Kemudian untuk growth, apabila isu penentuan anggota kelompok kerja tim reformasi birokrasi Ombudsman yang tidak didasarkan pada pemahaman insan Ombudsman terhadap tujuan reformasi birokrasi, melainkan didasarkan pada jabatan, tidak segera ditindaklanjuti, maka hal ini akan memperburuk area-area perubahan yang seharusnya masih membutuhkan perbaikan ke depannya dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi. Tidak dapat dihindarkan juga apabila isu ini terus dibiarkan akan memperburuk penilaian Kementerian Pan-RB terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Ombudsman Republik Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan hasil tapisan isu menggunakan teknik USG, saya mendapatkan rumusan isu yang memenuhi unsur pernyataan negatif, singkat, jelas, terdapat fokus, lokus, dan waktu sebagai berikut, yaitu
Kurangnya pemetaan pemahaman insan Ombudsman Republik Indonesia tentang reformasi birokrasi sebelum menentukan anggota tim reformasi birokrasi di Ombudsman Republik Indonesia. Kurangnya itu merupakan perwujudan dari pernyataan negatif. Kemudian pemetaan pemahaman insan Ombudsman Republik Indonesia tentang reformasi birokrasi itu merupakan bentuk fokus. Kemudian sebelum menentukan anggota tim reformasi birokrasi itu merupakan bentuk dari waktu. Di Ombudsman Republik Indonesia itu merupakan bentuk dari lokus. Keseluruhan rumusan isu yang tadi saya gambarkan itu merupakan rumusan isu yang menurut saya singkat dan jelas. Selanjutnya saya melakukan penemuan penyebab-penyebab dari munculnya isu tersebut melalui hasil konsultasi dengan mentor atau atasan saya langsung di tempat kerja, di mana penyebab munculnya isu yang pertama yaitu kurangnya pemetaan pemahaman insan Ombudsman Republik Indonesia tentang reformasi birokrasi dalam penentuan anggota tim reformasi birokrasi Ombudsman Republik Indonesia yang merupakan isu prioritas atau core issue. Itu faktor penyebabnya ada 4. Yang pertama komitmen pimpinan, yang kedua kelembagaan, yang ketiga kebijakan, kemudian yang keempat sumber daya. Komitmen pimpinan di sini indikator dari sisi perhatian yang diberikan oleh pimpinan Ombudsman Republik Indonesia terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi. Kemudian dari sisi faktor penyebab kelembagaan itu merupakan indikator dari struktur organisasi yang dimiliki oleh Ombudsman Republik Indonesia. Lalu dari sisi faktor penyebab kebijakan itu dilihat dari sisi ketersediaan aturan-aturan terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di Ombudsman Republik Indonesia. Lalu untuk faktor penyebab yang keempat, sumber daya, itu merupakan indikator dari sisi dukungan sumber daya untuk terselenggaranya fasilitasi reformasi birokrasi di Ombudsman Republik Indonesia. Kemudian untuk isu yang kedua, kurangnya petunjuk penentuan data dukung atau evidence dan penjelasan dalam pengisian LKPM-PRB itu ada 4 faktor penyebab. Yang pertama pendampingan, yang merupakan indikator dari sisi penjelasan yang didapat terkait pengisian LKPM-PRB. Kemudian penyebab yang kedua adalah waktu, yaitu indikator dari sisi lamanya periode terkait pengisian LKPM-PRB. Kemudian faktor penyebab yang ketiga yaitu sumber daya manusia, di mana indikator dilihat dari sisi pegawai yang ada pada subbagian fasilitasi reformasi birokrasi. Kemudian faktor penyebab yang keempat itu adalah anggaran, di mana indikatornya dilihat dari sisi dukungan pendanaan. Kemudian untuk isu yang ketiga, ketidaktersediaan sarana penampung kritik dan saran terhadap penyelenggaraan fasilitasi reformasi birokrasi di Ombudsman Republik Indonesia itu mempunyai 4 faktor penyebab. Yang pertama minat. Minat itu dilihat dari sisi ketertarikan insan Ombudsman terhadap reformasi birokrasi. Kemudian faktor penyebab yang kedua adalah sumber daya manusia, di mana indikator dari sisi pegawai yang ada pada subbagian fasilitasi reformasi birokrasi. Kemudian faktor penyebab yang ketiga itu adalah pemahaman, di mana indikator dari sisi pengetahuan yang dimiliki oleh insan Ombudsman terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi. Kemudian faktor penyebab yang keempat adalah anggaran, di mana indikator dilihat dari sisi dukungan pendanaan. Selanjutnya yang dilakukan adalah menemukan faktor-faktor penyebab munculnya core issue. Berdasarkan core issue yang diangkat, yaitu kurangnya pemetaan pemahaman insan Ombudsman Republik Indonesia tentang reformasi birokrasi sebelum menentukan anggota tim reformasi birokrasi di Ombudsman Republik Indonesia. Ditemukan faktor-faktor penyebab. Faktor penyebab yang pertama adalah komitmen pimpinan, di mana penyebab ini dilihat dari sisi perhatian yang diberikan pimpinan Ombudsman Republik Indonesia terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi. Untuk faktor penyebab yang pertama ini di breakdown lagi menjadi sub-sub faktor penyebab, di mana yang pertama baru masuknya reformasi birokrasi sebagai target rencana strategis pimpinan Ombudsman Republik Indonesia. Rencana strategi sendiri secara garis besar merupakan perencanaan terkait proses yang akan dilakukan suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Apabila reformasi birokrasi tidak masuk di dalamnya, maka perhatian pimpinan Ombudsman tidak terlalu ditujukan kepada pelaksanaan reformasi birokrasi. Kurangnya dorongan dari pimpinan inilah yang membuat sulitnya melakukan pemetaan terhadap pemahaman insan Ombudsman, karena insan Ombudsman akan cenderung tidak memiliki minat
untuk mengikuti atau melaksanakan alat ukur pemetaan yang dibuat dengan tidak adanya dorongan dari pimpinan ombudsman tersebut. Kemudian subfaktor penyebab yang kedua itu adalah baru masuknya reformasi birokrasi dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia. Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia merupakan kesepakatan antara Sekretaris Jenderal kepada pimpinan Ombudsman Republik Indonesia untuk melaksanakan program-program kerja yang didasarkan pada indikator-indikator. Baru masuknya reformasi birokrasi dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal membuat kurang adanya dorongan kepada insan ombudsman yang ada di bawahnya agar berminat untuk mengikuti atau melaksanakan alat ukur pemetaan. Kemudian subfaktor penyebab yang ketiga adalah baru masuknya reformasi birokrasi dalam Perjanjian Kinerja Kepala Biro Hukum, Kerjasama, dan Organisasi Ombudsman Republik Indonesia. Perjanjian Kinerja Kepala Biro merupakan kesepakatan antara Kepala Biro dengan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia untuk melaksanakan program-program kerja yang didasarkan pada indikator-indikator. Baru masuknya reformasi birokrasi dalam Perjanjian Kinerja Kepala Biro membuat kurang adanya dorongan kepada subbagian fasilitasi reformasi birokrasi yang notabene berada di dalam Biro Hukum, Kerjasama, dan Organisasi untuk melakukan pemetaan terhadap pemahaman insan ombudsman tentang reformasi birokrasi. Kemudian faktor penyebab yang kedua adalah kelembagaan, di mana indikatornya dilihat dari struktur organisasi yang dimiliki oleh Ombudsman Republik Indonesia. Untuk faktor penyebab kelembagaan ini di breakdown lagi menjadi sub-faktor penyebab, di mana yang pertama itu adalah perubahan struktur organisasi kesetjenan Ombudsman Republik Indonesia. Perubahan struktur ini yang terbaru dilakukan pada Sekretariat Jenderal berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 membuat pemetaan terhadap pemahaman insan ombudsman belum dilakukan karena kekhawatiran pemetaan tidak lagi sesuai dengan kondisi aktual organisasi. Kemudian subfaktor penyebab yang kedua itu adalah perubahan struktur organisasi keasistenan Ombudsman Republik Indonesia. Perubahan struktur pada keasistenan Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020 membuat pemetaan terhadap pemahaman insan ombudsman ini belum dilakukan karena ada juga kekhawatiran pemetaan tidak lagi sesuai dengan kondisi aktual organisasi. Kemudian subfaktor penyebab yang ketiga itu adalah ketersebaran perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di 34 provinsi membuat pemetaan terhadap pemahaman insan ombudsman yang ada di kantor perwakilan sulit untuk dilakukan karena cakupannya yang sangat luas. Keikutsertaan perwakilan ombudsman sendiri pada pelaksanaan reformasi birokrasi baru dilakukan pada tahun 2020. Hal ini juga turut mempengaruhi belum dilakukannya pemetaan terhadap pemahaman insan ombudsman sampai saat ini. Kemudian subfaktor penyebab yang keempat itu adalah pembentukan subbagian fasilitasi reformasi birokrasi yang relatif masih baru. Adapun unit kerja subbagian fasilitasi reformasi birokrasi baru dibentuk pada tahun 2009, sedangkan pelaksanaan reformasi birokrasi di Ombudsman Republik Indonesia sendiri sudah dilakukan sejak tahun 2008. Hal ini juga membuat pemetaan pemahaman insan ombudsman terhadap reformasi birokrasi masih belum bisa dilakukan sampai saat ini. Lalu yang ketiga itu faktor penyebabnya adalah kebijakan, di mana faktor penyebab ini indikatornya dilihat dari sisi ketersediaan aturan-aturan terkait reformasi birokrasi di Ombudsman Republik Indonesia. Subfaktor yang pertama itu belum adanya peraturan internal Ombudsman Republik Indonesia terkait reformasi birokrasi. Selama ini pelaksanaan reformasi birokrasi di Ombudsman mengikuti sepenuhnya Permenpan RB nomor 25 tahun 2020 tentang roadmap dan Permenpan RB nomor 26 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi. Tentu saja hal ini tidak menyentuh secara nyata kondisi aktual organisasi di Ombudsman. Seharusnya Permenpan RB ini dapat disadur kembali oleh Ombudsman ke dalam peraturan internal agar lebih tersesuaikan dengan kondisi organisasi di Ombudsman. Hal ini juga yang turut menjadi penyebab belum dilakukannya pemetaan pemahaman insan Ombudsman karena pedoman internal yang dimiliki juga masih belum ada.
Kemudian subfaktor penyebab yang kedua itu adalah belum adanya petunjuk teknis pelaksanaan reformasi birokrasi di keasistenan ombudsman. Petunjuk teknis pada keasistenan diperlukan agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat terlaksana dengan detail mengingat struktur organisasi keasistenan yang sangat rumit dan status pegawai keasistenan yang bukanlah PNS. Hal ini menjadi penyebab belum dilakukannya pemetaan pemahaman insan ombudsman karena pedoman internal di keasistenan ombudsman yang juga masih belum ada. Kemudian subfaktor yang ketiga itu adalah belum adanya petunjuk teknis pelaksanaan reformasi birokrasi di Kesetjenan Ombudsman Republik Indonesia. Petunjuk teknis pada Kesetjenan Ombudsman itu diperlukan agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat terlaksana dengan detail mengingat struktur organisasi Kesetjenan yang terdiri dari banyak biro-biro. Hal ini menjadi penyebab juga belum dilakukannya pemetaan pemahaman insan ombudsman karena pedoman internal di dalam Kesetjenan Ombudsman itu juga masih belum ada. Kemudian faktor penyebab yang terakhir itu adalah sumber daya, di mana indikatornya dilihat dari sisi dukungan sumber daya untuk terselenggaranya fasilitasi reformasi birokrasi. Adapun subfaktor penyebab dari sumber daya ini yang pertama sumber daya manusia, subbagian fasilitasi reformasi birokrasi yang belum memenuhi jumlah SDM yang ideal. Nah, jumlah SDM yang ideal bagi subbagian fasilitasi reformasi birokrasi itu masih belum terpenuhi, atau artinya kondisi aktual sekarang masih minim, yang membuat upaya untuk melakukan pemetaan pemahaman insan ombudsman terhadap reformasi birokrasi sulit juga dilakukan karena bobot kerja harian pegawai saja sudah menjadi berlebih. Kemudian subfaktor penyebab yang kedua, minimnya jumlah sumber daya anggaran subbagian fasilitasi reformasi birokrasi. Sumber daya anggaran yang terbatas membuat tidak dapat terselenggaranya kegiatan-kegiatan yang mendukung dilakukannya pemetaan pemahaman insan ombudsman. Kegiatan tersebut misalnya bisa berupa kegiatan diskusi untuk merumuskan ukuran pemetaan ataupun kegiatan yang mengundang narasumber terkait cara pembuatan pemetaan yang baik. Kemudian setelah itu saya melakukan analisa faktor-faktor penyebab core issue dengan teknik analisa penyebab, di mana teknik yang saya gunakan adalah fishbone analysis. Pada fishbone sendiri, di kepala ikan saya isi dengan core issue, kemudian tulang ikan itu saya isi dengan faktor-faktor penyebab yang menimbulkan adanya core issue. Untuk di kepala ikan saya isi dengan core issue yang saya punya yaitu kurangnya pemetaan pemahaman insan ombudsman Republik Indonesia tentang reformasi birokrasi sebelum menentukan tim reformasi birokrasi di Ombudsman Republik Indonesia. Kemudian dari kepala ikan itu, di tulang ikan yang pertama saya menyebutkan faktor penyebab yang pertama itu adalah komitmen pimpinan, di mana breakdown dari faktor penyebab atau breakdown dari tulang ikan yang pertama itu ada 3. Yang pertama, baru masuknya reformasi birokrasi sebagai target Renstra Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, baru masuknya reformasi birokrasi dalam perjanjian kinerja Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia. Lalu yang ketiga, baru masuknya reformasi birokrasi dalam perjanjian kinerja Kepala Biro Hukum, Kerjasama, dan Organisasi Ombudsman Republik Indonesia. Lalu berjalan ke tulang ikan yang kedua, itu saya isi dengan faktor penyebab yang kedua yaitu kelembagaan, di mana breakdown subfaktor penyebabnya adalah yang pertama perubahan struktur organisasi Kesetjenan Ombudsman Republik Indonesia, kemudian yang kedua perubahan struktur organisasi Keasistenan Ombudsman Republik Indonesia, lalu yang ketiga ketersebaran perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Kemudian yang keempat, pembentukan subbagian fasilitasi reformasi birokrasi yang relatif masih baru. Lalu dari tulang ikan yang kedua ini berjalan ke tulang ikan yang ketiga, di mana di tulang ikan yang ketiga itu saya masukkan faktor penyebab kebijakan, di mana breakdown dari faktor penyebab kebijakan itu yang pertama belum adanya peraturan internal ombudsman terkait reformasi birokrasi, lalu belum adanya petunjuk teknis pelaksanaan reformasi birokrasi di keasistenan ombudsman, kemudian juga belum adanya petunjuk teknis pelaksanaan reformasi birokrasi di Kesetjenan Ombudsman. Lalu dari tulang ikan yang ketiga ini masuk ke tulang ikan yang keempat, di mana di tulang ikan yang keempat ini saya isi dengan faktor penyebab sumber daya.
di mana faktor penyebab sumber daya ini di breakdown lagi, yaitu yang pertama sumber daya manusia, subbagian fasilitasi reformasi birokrasi yang belum memenuhi jumlah SDM yang ideal. Kemudian minimnya jumlah sumber daya anggaran, subbagian fasilitasi reformasi birokrasi. Terakhir, saya melakukan penemuan gagasan kreatif untuk menyelesaikan atau sebagai solusi untuk mengatasi core issue dengan teknik problem solving, di mana teknik problem solving yang saya kuasai yaitu fishbone analysis. Berdasarkan dari penyebab-penyebab isu yang telah dipaparkan sebelumnya, saya menemukan gagasan kreatif untuk mengatasi permasalahan dari core issue yang saya angkat, yaitu pemanfaatan survei sebagai upaya pemetaan pemahaman reformasi birokrasi insan Ombudsman Republik Indonesia. Gagasan kreatif ini saya ajukan karena saya melihat dalam menentukan anggota tim reformasi birokrasi Ombudsman Republik Indonesia belum didasarkan pada pemahaman insan Ombudsman terkait reformasi birokrasi, melainkan didasarkan kepada jabatan. Penentuan gagasan kreatif ini telah saya lakukan juga sebelumnya teknik problem solving, di mana teknik yang saya pilih itu adalah fishbone analysis. Dalam fishbone ini, kepala ikan saya isi dengan gagasan kreatif yang saya ajukan, yaitu pemanfaatan survei sebagai upaya pemetaan pemahaman reformasi birokrasi insan Ombudsman Republik Indonesia. Lalu di tulang ikan yang pertama, saya masukkan faktor penyebab munculnya gagasan kreatif saya, di mana faktor penyebab yang pertama itu adalah tim reformasi birokrasi Ombudsman Republik Indonesia. Lalu breakdown subfaktor penyebabnya adalah memberikan gambaran dalam penentuan tim reformasi birokrasi Ombudsman, lalu memberikan gambaran dalam penentuan anggota kelompok kerja yang ada di dalam tim reformasi birokrasi Ombudsman. Lalu berjalan ke tulang ikan yang kedua, itu saya masukkan faktor penyebab pemahaman. Faktor penyebab pemahaman ini saya breakdown kembali menjadi yang pertama terpetakannya pemahaman insan Ombudsman di kesekjenan terkait reformasi birokrasi. Kemudian yang kedua terpetakannya pemahaman insan Ombudsman di keasistenan terkait reformasi birokrasi. Lalu yang ketiga terpetakannya pemahaman insan Ombudsman di kantor-kantor perwakilan terkait reformasi birokrasi. Lalu berjalan ke tulang ikan yang ketiga, saya masukkan faktor penyebabnya fasilitasi reformasi birokrasi, di mana subfaktor penyebabnya yang pertama memberikan gambaran bagi perencanaan kegiatan fasilitasi reformasi birokrasi ke depannya. Lalu subfaktor penyebab yang kedua itu untuk memberikan gambaran bagi perencanaan anggaran kegiatan reformasi birokrasi ke depannya. Itu untuk tulang ikan yang ketiga. Dan untuk tulang ikan yang terakhir atau yang keempat, saya masukkan faktor penyebabnya adalah kebijakan, di mana subfaktor penyebabnya adalah memberikan gambaran bagi pembuatan petunjuk pelaksanaan reformasi birokrasi di Kesekjenan Ombudsman Republik Indonesia. Lalu yang kedua memberikan gambaran bagi pembuatan petunjuk pelaksanaan reformasi birokrasi di Keasistenan Ombudsman. Lalu yang ketiga memberikan gambaran bagi pembuatan peraturan internal reformasi birokrasi di Ombudsman Republik Indonesia. Demikian paparan pembelajaran agenda 4 yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan dan terima kasih.